Sepasang kekasih yang bernama Sarah dan Jackson sedang duduk di bar menonton video di smartphone tentang petualangan mereka. Pasangan ini bertemu di pulau tropis yang bernama Pulau Mauritius dan telah menghabiskan tahun yang penuh petualangan bersama. Malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama karena besok paginya Sarah akan terbang ke London untuk memulai pekerjaan barunya. Sarah mengajak Jackson untuk pergi bersamanya, tetapi Jackson memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Mauritius karena pulau itu satu-satunya tempat yang membuatnya bahagia. Keadaan mereka menjadi canggung dan Jackson menawari Sarah menemaninya untuk minum sekali lagi. Namun ketika dia pergi sebentar, Sarah memutuskan untuk melarikan diri. Ya, Sarah sangat anti mengucapkan salam perpisahan. Jackson bingung dengan sikap Sarah. Dia mencoba mencari Sarah, namun tidak menemukannya. Tidak terasa, 1 tahun sudah Sarah menjalani pekerjaannya di London. Namun suatu hari, takdir membawanya kembali ke Pulau Mauritius, di mana dia akan menghadiri pernikahan sahabatnya. Jauh dari pekerjaan, Sarah merasa bebas kembali. Dia berkunjung ke rumah seorang kenalan lama yang bernama Solomon. Sarah masuk ke pekarangan rumah karena tidak melihat ada orang. Namun seekor anjing yang marah mengejarnya karena masuk tanpa permisi. Sarah berlari dan memanjat pagar, tapi untungnya Solomon melangkah keluar karena mendengar keributan. Kemudian asisten Solomon memberikan apa yang diinginkan Sarah, yaitu beberapa botol minuman dan memuatkannya ke dalam mobilnya. Minuman itu untuk perayaan di pesta pernikahan sahabatnya. Sarah bertemu dengan Pascal dan teman-teman lamanya. Mereka berenang dan berpesta bersama seperti yang mereka lakukan setahun yang lalu. Teman-temannya memutuskan untuk menikmati minuman di bar milik Pascal. Pascal yang sebentar lagi menjadi pengantin wanita mengatakan perayaan itu akan berlangsung di Pulau Rodriguez, di mana kapal feri akan berangkat membawa mereka pagi-pagi sekali. Sarah mengaku merindukan Mauritius dan kenangannya selalu membuatnya tersenyum. Pascal bertanya, apakah Sarah ingin tinggal di sini kali ini dan bisa menghandle pekerjaannya dari jarak jauh, namun dia mengatakan dia dibutuhkan di London. Sebuah perahu mendekati dermaga dan Jackson muncul bersama teman-temannya. Hal itu membuat Sarah curi-curi pandang dari kejauhan tanpa sepengetahuan Jackson. Pascal mengungkapkan kepada Sarah bahwa Jackson mungkin menyelam bersama teman-temannya. Sarah malu bahwa dia akan bertemu kembali dengan mantan pacarnya sebelum pesta pernikahan temannya. Di malam hari, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan di pantai. Saat itu Sarah tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jackson yang sedang asik ngobrol bersama pacar barunya. Akhirnya, setelah mengerahkan seluruh keberanian, dia memutuskan untuk mendekati Jackson terlebih dahulu yang membuat pacar baru Jackson kesal. Sarah mencoba untuk memulai percakapan yang bersahabat dengan mantannya, tetapi mendapat jawaban yang acuh tak acuh dari Jackson. Jackson malah memutuskan untuk meninggalkan Sarah dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyerah dan menawarkan diri untuk mengantar Jackson pulang. Selama perjalanan pulang ke tempat Jackson, Sarah berhasil melunakkan Jackson. Dan ketika tiba di rumah, mereka minum bersama. Malam itu, Sarah mulai menggoda Jackson dan dengan genit mengenakan jaket pelindung Jackson, membuat Jackson mulai bermain-main dan menempatkan pelampung tepat di lehernya. Mereka mulai menemukan diri mereka sangat dekat satu sama lain, sama seperti dulu sebelum berpisah. Sarah mengharapkan sentuhan dari Jackson, akan tetapi Jackson tersadar dan menolak godaan itu untuk sementara. Dia dengan tulus mengatakan kepada Sarah bahwa dia tidak ingin Sarah menghilang lagi. Sesaat mereka bertengkar mulut, mengingat semua kesalahan dan kebencian satu sama lain. Selama pertengkaran sengit berlangsung, mereka semakin dekat dan tanpa mereka sadari, keduanya telah berhasil membuat penyatuan tentang cinta di atas ranjang empuk milik Jackson. Di pagi hari, setelah malam yang indah terlewati, Sarah memutuskan untuk kabur lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan Jackson yang masih terlelap dalam tidurnya. Pascal menelpon Sarah dengan nada yang marah dan memberitahunya bahwa dia telah melewatkan satu-satunya kapal feri yang akan membawanya ke pulau tempat di mana pernikahan akan diadakan.
Dalam keadaan putus asa, Sarah menghubungi teman lama yang bernama Freddy, ini orangnya, dan meminta Freddy untuk mengantarnya ke Pulau Rodriguez dengan pesawat pribadinya. Kebetulan Freddy juga akan pergi ke pesta dan berjanji kepada Sarah mereka akan terbang bersama. Sarah kemudian tiba di rumah temannya Freddy, di mana Freddy sendiri terlihat kurang fit. Di sisi lain, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jackson juga akan terbang bersama Freddy ke pesta pernikahan. Setelah mengambil stok room, ketiganya masuk ke pesawat. Sarah dengan canggung mencoba berbicara kepada Jackson. Namun setelah kejadian di pagi di mana Sarah meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jackson memilih mengabaikan Sarah. Selama penerbangan, Freddy mengajak Sarah untuk duduk sebagai kopilot, sementara Jackson memilih tidur di kursi belakang. Mereka memulai percakapan tentang masa lalu Freddy bersama istrinya yang baru saja meninggal setelah sakit parah. Dia memberitahu Sarah bahwa cinta tidak selalu mudah. Hal itu menyinggung hubungan antara Sarah dan Jackson, di mana Jackson sering di-ghosting oleh Sarah. Sarah sudah pernah terbang sebelumnya dengan Freddy dan telah belajar menerbangkan pesawat. Jadi Freddy menyarankan agar Sarah menggantikannya menerbangkan pesawat. Awalnya Sarah menolak karena telah lupa cara menerbangkannya. Tapi Freddy tetap memaksa dan mengingatkan Sarah pada aturan keselamatan dasar dalam menerbangkan pesawat. Setelah menerima instruksi terakhir dari Freddy, Sarah mematikan autopilot dan bersiap untuk mengendalikan pesawat. Jackson bangun melihat bahwa tabung gas yang tidak diamankan dengan baik telah menggelinding di bawah kakinya dan segera mengamankan tabung gas tersebut. Freddy tiba-tiba sesak napas dan terbatuk, mulai kejang-kejang, terengah-engah. Sarah yang khawatir dengan Freddy meminta Jackson mengambil minum untuk Freddy, sementara dia membantu Freddy dalam memakan obatnya. Akan tetapi, Freddy mengalami serangan jantung dan kepalanya menubruk roda kemudi membuat pesawat menungkik tajam ke arah laut. Sarah mencoba mengembalikan arah pesawat, namun tabung gas melayang menghantam kaca depan pesawat yang membuat Sarah semakin ketakutan. Sementara Jackson berusaha menarik tubuh Freddy dari kemudi sebelum pesawat menabrak laut, dan Sarah berhasil mengendalikan pesawat dan menambah ketinggian. Jackson lalu menyeret tubuh Freddy dan mencoba memberinya CPR. Namun nyawanya tidak terselamatkan dan meninggal di saat penerbangan. Dengan berlinang air mata, Jackson menutupi tubuh Freddy dengan jaketnya. Setelah itu, Jackson duduk di kursi pilot. Ternyata GPS pesawat rusak dan sinyal pun tidak ada di ponsel mereka. Jadi sekarang mereka tidak tahu kemana arah yang mereka tuju. Mereka mencoba berkomunikasi melalui radio, namun tidak ada yang menyalakan kontak. Hal itu membuat mereka semakin panik. Satu-satunya harapan mereka adalah autopilot yang seharusnya membawa mereka ke Pulau Rodriguez yang telah diprogram oleh Freddy. Namun tabung gas yang melayang telah merusak instrumen penting dalam sistem kontrol di autopilot pesawat. Situasi semakin rumit ketika mereka mengetahui bahwa hanya tersisa setengah tangki bahan bakar. Sarah yang telah belajar dasar-dasar menerbangkan pesawat oleh Freddy harus menerbangkan pesawat dalam kebingungan. Setelah menghitung perkiraan rute menggunakan kompas, gadis itu memutar pesawat 180 derajat. Pasangan itu terkejut melihat badai bergerak ke arah mereka. Pesawat mulai bergetar, tapi Jackson yakin mereka akan berhasil melewati badai tepat waktu. Mereka akhirnya berhasil menghubungi pengawas lalu lintas udara setempat yang bernama Samuel. Sarah melaporkan keadaan mereka dan mengungkapkan bahwa Freddy sebagai pilot utama meninggal karena serangan jantung ketika menerbangkan pesawat, dan mereka meminta bantuan kepada Samuel. Pengawas lalu lintas udara itu mengatakan mereka perlu segera mengubah arah atau mereka akan menghabiskan semua bahan bakarnya untuk perjalanan. Dan untuk mendarat secepat mungkin, mereka harus terbang ke arah barat yang tentunya harus melewati badai. Jackson tidak setuju kalau mereka harus melewati badai dan bertanya apakah mereka bisa mendaratkan pesawat di atas air. Namun Samuel melarang mereka mendarat di atas air karena pesawat pasti tenggelam dan lokasi mereka tidak akan bisa ditemukan. Saat badai mendekat, komunikasi terputus. Mereka tidak punya pilihan selain terbang menembus badai. Petir menyambar dan awan gelap menyelimuti mereka. Jackson menyuruh Sarah untuk pindah ke kursi pilot utama agar bisa melihat instrumen penerbangan dengan jelas. Sarah memiliki tugas yang sulit meskipun cuaca buruk. Dia harus memastikan bahwa pesawat tetap pada ketinggian.
Petir yang menyambar di awan gelap membuat pesawat terguncang hebat. Karena takut jatuh, Sarah memutuskan untuk menambah ketinggian untuk terbang di atas badai. Dengan panik, Jackson mencoba mengingatkan Sarah agar jangan terbang terlalu tinggi. Namun Sarah tetap menambah ketinggian pesawat. Dia tidak mendengarkan perkataan Jackson. Akhirnya mereka menemukan diri mereka berada di atas awan badai, sedikit lega karena melihat langit yang cerah. Akan tetapi Sarah mabuk ketinggian dan tiba-tiba pingsan. Pesawat mulai meluncur kembali ke bawah. Jackson yang panik berhasil menyadarkan Sarah, tapi Sarah tidak bisa mengubah arah pesawat yang meluncur ke bawah melalui awan gelap. Mereka berhasil bertahan dan Sarah kembali menerbangkan pesawat. Namun kompas mereka rusak, hal itu menyebabkan mereka keluar jalur. Jackson ingat bagaimana membuat kompas. Dia mengambil jarum bermagnet dan melepaskannya ke dalam cairan dengan alkohol. Mereka berhasil kembali menentukan lokasi mereka dan Sarah memutar arah pesawat ke barat. Akhirnya mereka berhasil keluar dari badai, tetapi mereka telah menghabiskan terlalu banyak bahan bakar. Sarah memperhatikan salah satu tangki bahan bakar yang hampir kosong dan memutuskan untuk beralih ke tangki lain yang penuh. Namun tingkat bahan bakar mulai turun drastis seiring waktu. Jackson menyadari mungkin salah satu tangki pesawat mengalami kebocoran selama pesawat menembus badai. Dengan keberanian yang kuat, dia memutuskan untuk memanjat keluar pesawat. Sementara itu, Sarah mencoba melarangnya, namun dia tetap memaksakan diri. Sarah pun mengalah karena menyadari bahwa tanpa bahan bakar, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jackson mengamankan dirinya dengan seutas tali dan meminta Sarah untuk memperlambat pesawat. Dia dengan hati-hati merangkak keluar dari pesawat. Setelah beberapa kali gagal, dia kemudian berhasil menutup kebocoran bahan bakar. Akan tetapi, dia secara tidak sengaja terpeleset dan salah satu lengannya terluka karena dihantam bagian pesawat. Jackson berhasil meraih anak tangga, namun tali pengamannya tersangkut di roda pesawat. Sarah memotong talinya dan membantunya, dan berhasil menarik Jackson kembali ke pesawat. Sarah memeriksa lengannya dan melihat bahwa lengan Jackson patah. Sarah melakukan pertolongan pertama kepada Jackson. Dia mengalihkan perhatian pria itu dan meluruskan lengannya. Kemudian Sarah memasang sepotong kayu dan mengikatnya sebagai penyangga lengan Jackson yang patah. Setelah itu mereka kembali ke dashboard dan menyadari bahwa hanya tersisa 5% bahan bakar di tangki. Sarah mendapat ide untuk menurunkan beban di pesawat untuk menghemat bahan bakar. Awalnya Sarah membuang semua kursi dan barang bawaan mereka ke laut. Hal itu hampir saja mengenai sebuah perahu kecil yang dikendalikan seorang pria. Sarah menyadari bahwa itu tidak cukup dan mereka melihat ke arah tubuh kaku Freddy. Lalu mereka saling pandang. Dan Sarah memutuskan untuk mengambil tindakan yang aneh. Dia menangis dan mengambil foto keluarga Freddy dari dashboard dan memasukkannya ke saku Freddy. Sarah kemudian mendorong Freddy ke arah pintu keluar. Kemudian dengan berlinang air mata mendorongnya jatuh ke laut dan mengucapkan selamat tinggal. Selanjutnya Sarah ingin membuang peti minuman, namun tiba-tiba Jackson memiliki ide menggunakan minuman sebagai bahan bakar karena memiliki kandungan etanol. Tapi karena cedera serius di lengannya, Jackson tidak dapat mengisi bahan bakar ke tangki pesawat. Jadi Sarah memutuskan untuk mengisinya. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian, Sarah mulai merangkak keluar dan naik ke atap pesawat. Begitu dia sampai di sayap pesawat, dia membuka tangki bahan bakar dan mulai menuangkan isi dari botol satu persatu yang diberikan Jackson padanya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Sarah berhasil menuangkan semua isi botol ke tangki dan kembali merangkak ke pesawat. Sekarang bahan bakar pesawat sedikit bertambah. Jackson memuji perjuangan Sarah dalam mengisi bahan bakar dan mengungkapkan kepada Sarah bahwa dia melihat sebuah pulau kecil di mana mereka bisa mencoba mendaratkan pesawat. Jackson memberitahu Sarah bahwa mereka harus segera kembali karena mungkin itu satu-satunya kesempatan mereka untuk mendaratkan pesawat. Sarah memutuskan untuk mendengarkan perkataan Jackson dan mengambil kursi pilot utama dan memutar arah pesawat. Namun setelah beberapa menit penerbangan, mereka masih belum dapat menemukan lokasi pulau tersebut. Kemudian hal yang paling menakutkan terjadi. Pasokan bahan bakar benar-benar habis dan mesin pesawat berhenti bekerja. Sangat menegangkan, pesawat melayang dan mulai meluncur di udara dan melayang selama beberapa waktu.
Menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan hidup, Sarah memutuskan untuk meminta maaf kepada Jackson atas semua salahnya dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang suka menghilang secara tiba-tiba. Jackson juga meminta maaf karena egois dan tidak menghargai pilihan kekasihnya. Tiba-tiba mereka melihat dari kaca pulau yang sangat kecil. Sarah terlihat senang dan mengarahkan pesawat dan mulai melayang menuju daratan. Dia mencoba mendaratkan pesawat, namun ketika membuat pesawat melayang rendah, Sarah benar-benar bingung dan kehilangan kendali atas pesawat. Jackson dengan putus asa mencoba berteriak kepada petugas operator untuk melaporkan pendaratan darurat, namun itu sia-sia saja karena tidak ada yang mendengarnya. Terlepas dari upaya terbaik yang bisa dilakukan Sarah, pesawat tetap jatuh ke air dan terbalik. Air laut langsung memenuhi badan pesawat sementara mereka terjebak dan berusaha keluar. Sarah berhasil membuka pintu dan berenang ke permukaan, namun dia menyadari bahwa Jackson tidak mengapung ke permukaan. Dia kembali menyelam dan menemukan Jackson tersangkut di sayap pesawat dengan kondisi tidak sadarkan diri. Sarah berusaha mengambil jaket pelampung dari kokpit dan melingkarkannya di leher Jackson sebelum pesawat benar-benar terjun ke dasar lautan. Mereka berdua kemudian mengapung ke permukaan dan Sarah menarik Jackson ke daratan. Dia memberi Jackson CPR dan membuatnya sadar, bersamaan dengan Jackson memuntahkan air laut. Mereka yang kelelahan jatuh ke pasir. Mereka senang bisa selamat dan mendarat. Mereka tertidur untuk sementara waktu karena kelelahan. Namun ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa pasir di sekitar mereka hampir seluruhnya terendam air laut. Ya, rupanya itu hanyalah tumpukan pasir dengan luas sepetak rumah yang sangat kecil. Ketika terbangun, Sarah histeris menyadari bahwa mereka benar-benar akan tenggelam dan tidak bisa bertahan hidup. Dia melihat sekeliling dengan putus asa, mencoba mencari penyelamatan, tetapi hanya melihat bentangan laut yang luas di sekeliling mereka. Lambat laun, pasir kembali terseret oleh air laut yang berada di bawah kaki mereka. Sarah mulai menangis. Dia pasrah bahwa disinilah hidupnya akan berakhir. Jackson juga menyadari bahwa dia pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jadi dia menawarkan Sarah untuk memakai pelampung. Sarah menolak dan mengatakan bahwa mereka adalah sebuah tim dan mereka akan tetap bersama dan tenggelam bersama. Sementara luka Jackson terbuka, hal itu tentu akan menarik perhatian beberapa hiu. Di saat nyawa di ujung tanduk, mereka mengungkapkan perasaan cinta mereka satu sama lain. Namun mereka masih sangat beruntung, di mana di saat putus asa bahwa mereka akan tenggelam, sebuah perahu nelayan mendekat. Sarah yang melihat itu kembali senang karena dewa penyelamat telah tiba. Perahu pun mendekat ke arah mereka dan di perahu tampak beberapa pria. Sarah menarik Jackson ke perahu dengan sekuat tenaga. Mereka berhasil menaiki kapal sebelum hiu menggigit mereka. Dan ketika berada di perahu, mereka berjanji untuk tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal satu sama yang lain dan berjanji selalu bersama. Kemudian perahu pun berlayar ke daratan. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.